Alhamdulillah sehat. Sehat semua. Tidak ada yang kurang ya Bu ya. Alhamdulillah. Kurang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas yaitu kegiatan rutin wirid sekali seminggu pada hari Jumat. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama hadir yaitu di rumah ahli bait dalam rangka membacakan surah Yasin, tahtim, tahlil, dan nanti akan kita tutup dengan doa. Kedua kalinya salam beriring salam juga kita tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jemaah uswatun hasanah dan ibu ahli bait keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami akan membahas lagi tentang hadas. Kemarin tentang najis, saat ini tentang hadas. Hadas itu ada dua. Yang pertama hadas ringan, hadas kecil, dan yang kedua hadas besar. Mungkin ibu-ibu sudah tahu semuanya, tapi mungkin kalau ada yang kurang tahu makanya diulang-ulang. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid wa qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhar wa idza tatahharna innahunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya adalah dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Itu perintahnya kepada para suami. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi kita supaya suci itu tentu kita bersihkan daripada hadas tersebut. Hadas itu tadi ada bagiannya dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas adalah kondisi ketidaksucian yang bersifat sementara dan terjadi karena beberapa hal tertentu seperti buang air besar atau seperti haid, nifas, dan setelah berhubungan suami istri itu disebut hadas. Hadas tidak mempengaruhi keadaan fisik kita. Benar enggak ibu-ibu? Hadas itu tidak mempengaruhi kepada fisik kita. Seandainya kita haid, ada enggak pengaruh ke fisik, Bu? Tidak. Tidak juga kalau kita buang air besar juga tidak ada pengaruh. Nifas pun tidak ada pengaruh kepada fisik kita. Tapi dia mempengaruhi ke spiritual kita. Jadi hadas itu sehingga kita yang dalam kondisi hadas dianggap tidak dapat melakukan sholat, membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah lainnya. Itu karena kita ada hadas, tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadas itu dalam Islam membersihkan diri dari hadas sangatlah penting. Jadi kalau kita merasa mau sholat, tentu kita berwudu itu
untuk mengangkat hadas yang kecil, karena berwudu itu hanya untuk membersihkan hadas kecil. Tetapi kalau hadas besar tentu ada mandi. Mandi, ada mandi wajib bagi yang haid, mungkin mandi haid, bagi yang nifas mandi nifas, bagi yang habis bersetubuh itu namanya mandi junub. Jadi mandi wajib namanya. Jadi hadas itu kalau yang kecil bisa dibersihkan dengan berwudu, tapi kalau yang besar tidak bisa dibersihkan dengan wudu, harus dibawa mandi wajib. Mandi itu pun tidak harus pakai sabun, tetapi yang penting niat mandinya. Itu salah satu membuang hadas daripada diri kita sendiri. Jadi hadas itu dua, yang pertama tadi hadas kecil. Hadas kecil itu adalah kondisi ketidaksucian sementara yang dapat disucikan dengan berwudu. Jadi kalau rasanya kita terpegang mungkin tai cicak atau apa, tentu membersihkan hadasnya dengan berwudu karena kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Contohnya juga kentut atau buang angin, buang air, atau itu tadi buang air besar, itu masih disebut hadas kecil. Dan juga dia keluar sesuatu dari dua lubang. Kalau kita perempuan ini dua lubang, Bu, dari dubur dan kubul. Dari lubang dubur kita dan kubul kita itu ada keluar sesuatu, mungkin seperti lendir mungkin. Kalau darah ada jelas itu hadas besar. Itu juga kita bersihkan dengan berwudu jika kita melaksanakan sholat atau membaca Al-Quran atau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga hadas kecil itu menyentuh kemaluan sendiri. Kalau ibu-ibu sudah berwudu, kalau mau sholat jangan lagi dipegang, Bu. Karena itu termasuk wabatal wudhu kita lagi, termasuk adat. Atau memegang kemaluan orang lain, seperti mungkin ya suami kita kadang-kadang bergurau terpegang, itu kita sholat itu nggak sah sholat kita, karena kita dalam keadaan hadas kecil. Dan juga bersentuhan antara kulit pria dan laki-laki itu kalau bukan mahram atau muhrim, itu mungkin sudah kita ketahui, tetapi saya mengulang-ulang karena kita rupanya udah main-main pula tangan kita kan, Bu. Bawa sholat itu nggak sah sholat kita, Bu, karena dalam keadaan berhadas kecil. Itu hadas kecil, Bu, ya, bisa dicuci dengan berwudu, dibersihkan dengan berwudu. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar adalah kondisi ketidaksucian sementara yang disucikan dengan cara mandi besar. Mandi besar itu mandi junub, mandi wajib sama saja itu. Kondisi hadas besar dapat terjadi akibat hal-hal seperti berjima. Berjima itu kita mungkin bersetubuh dengan suami, dan juga baik itu keluar air mani atau tidak. Mungkin kita udah bersetubuh tapi tidak keluar, tapi itu termasuk sudah hadas besar, harus kita bawa mandi besar atau mandi junub tersebut. Yang selanjutnya itu keluar air mani atau mimpi basah atau sebab lainnya. Mungkin kita tak ada bersetubuh, tapi mungkin tak ada apa-apa, tahu basah, itu termasuk hadas besar. Jadi harus kita bawa mandi baru bisa kita melaksanakan ibadah kepada Allah supaya ibadah kita sah. Selanjutnya juga keluar darah pada perempuan karena haid. Perempuan ini banyak memang halnya, Bu. Ada yang haid, ada yang nifas. Setelah itu ada wiladanya, yaitu darah yang keluar saat melahirkan. Jadi itu harus kita bersihkan dulu. Jangan kita anggap itu lupa. Kadang-kadang kan kita sudah nifas tadi, Bu, keluar darah setelah melahirkan, kita hanya mandi wajib, seterusnya ada lagi sedikit-sedikit kita anggap itu sudah bersih. Itu tidak boleh karena itu masih dalam keadaan hadas. Jadi harus kita mandi wilada. Jadi membersihkan haid hadas besar itu dengan cara mandi besar namanya. Yang terakhir itu meninggal dunia.
Nah, jadi orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan hadas, walaupun dia mungkin tadinya bersih menurut pandangan kita. Makanya orang meninggal itu dibersihkan lagi dengan mandi junub, mandi besar dan diwudukkan lagi supaya dia suci. Karena menghadap Allah itu sama dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya orang meninggal itu di dalam Islam dimandikan sehingga diwudukkan supaya dia bersih menghadap Allah. Jadi hadas besarnya juga dibersihkan, hadas kecilnya juga dibersihkan. Kalau hadas kecil tadi cukup bersihkannya dengan apa, Bu? Dengan berwuduk. Tapi kalau hadas besar itu harus kita mandi. Kalau rasa-rasanya kita tidak kuat mandi, Bu, jangan dibuat-buat hadas besar. Karena kalau kita mau sholat, nggak sah sholat kita, Bu. Nggak sah ibadah kita karena kita dalam keadaan hadas. Mungkin di mata orang kita bersih karena kita setiap hari mandi. Tapi yang namanya hadas besar, mandinya tidak perlu pakai sabun, tidak perlu pakai sampo. Yang penting hadap mandinya dan niat mandinya kita baca. Itu namanya sudah membersihkan diri daripada kesucian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadas adalah perkara yang maknawi namanya, yang ada di dalam jasad dan tidak dapat dilihat oleh panca indera kita. Jadi hadas itu tak nampak, Bu. Seandainya kita nih tadi, Bu, ada salah satunya melaksanakan hadas besar belum bersihkan, tahu nggak ibu-ibu sekarang siapa yang bersih yang tidaknya nih? Tak tahu kita karena dia tak nampak. Jadi yang nampak itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dalam melaksanakan ibadah itu harus membersihkan hadas terlebih dahulunya. Jangan dianggap hadas itu, Bu, sepele. Karena ibadah kita tak sah. Kalau kita capek duduk tegak, ruku, tunggang langgang kata orang, tapi tak ada hasilnya, percuma. Kalau kita mau meraih pahala dari Allah, maka bersihkanlah hadas yang ada di diri kita sendiri. Ibu-ibu mungkin sudah mengetahui semua niat-niatnya, Bu, ya. Sudah tahu semua, Bu, niat mandi besar, niat mandi wiladah, niat mandi nifas. Sudah tahu, Bu? Udah lah ya, Bu, karena mau nikah itu diajarin mandi wajib, diajarin niatnya. Mau nanti setelah melahirkan mandi wiladah namanya, itu diajarkan juga. Jadi saya mengulang-ulang, Bu, karena kalau kita lupa dengan hadas ini, bisa-bisa ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kita capek tapi tak ada hasilnya. Jadi mungkin itu kalau yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Ini niat mandi hadas ini, Bu, berbeda ya, Bu. Kalau ibu hadasnya hadas besar mungkin seperti mandi junub, itu kan bisa dibaca dengan lapasnya ditambah, Bu, minal janabati. Misal karena junub itu janabati. Kalau mandi besar saja mungkin yang disebut tadi keluar air mani, atau nanti ada yang mandi berjima itu kan yang bersetubuh. Ada yang keluar air mani atau yang mimpi basah atau yang haid atau nifas. Itu kan hanya nawaitu ghusla lirafil hadasil akbari fadlan lillahi ta'ala. Jika junub ditambah dia minal janabati lillahi ta'ala, itu ditambah karena mungkin perbuatan junub itu ada artinya janabati, jadi ditambah dengan janabati. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari minal janabati fardhan lillahi ta'ala. Itu bagi kita yang mandi junub. Bagi yang mandi wiladah nanti ditambah dengan wiladayati. Jadi ditambah dia karena udah lain mandinya. Juga dengan mandi nifas. Mandi nifas juga ditambah. Jika mandinya mandi haid atau mandi besar seperti biasa, itu hanya cukup dengan nawaitu ghusla lirafil akbari fardhan lillahi ta'ala.
Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, sengaja aku mandi wajib atau mandi besar karena Allah lillahi ta'ala. Nah, nanti tidak tahu juga bahasa Arabnya, sengaja aku mandi junub. Nah, bisa juga dengan membersihkan seluruh batang tubuh aku dari hadas kecil dan besar. Nah, karena Allah lillahi ta'ala. Bisa seperti itu berdoa membacanya. Jadi ini sudah biasanya ibu-ibu lakukan karena ini masuk juga dengan keadaan sehari-hari. Semuanya ulang lupa biar sama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saja penyampaian hari ini kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.